Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang mana telah memberikan kita nikmat, baik itu nikmat iman maupun nikmat sehat, sehingga hari ini kita dapat melakukan pembelajaran meskipun secara daring. Pepatah mengatakan, apabila tidak kenal, maka tidak sayang. Oleh karena itu, izinkan Ibu memperkenalkan diri. Salam kenal. Perkenalkan, nama Ibu Nur Inayati. Insya Allah, Ibu akan mengajar kalian materi akidah akhlak untuk kelas 11. Kalian bisa memanggil Ibu dengan Ibu Inayah. Salam kenal semuanya. Bagaimana kabarnya? Ibu harap semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat meskipun dalam belajar tidak ada guru yang memantau dan tidak ada teman untuk bercanda. Hari ini kita akan membahas materi akidah akhlak tentang munculnya aliran kalam dalam peristiwa tahkim. Nah, Ibu harap setelah kalian melihat penjelasan Ibu, kalian dapat memahami apa itu artinya ilmu kalam, kapan sejarah munculnya ilmu kalam, dan kenapa jadi ilmu kalam itu lahir, dan aliran-aliran apa saja yang ada pada masa itu hingga masa sekarang. Nah, langsung saja kita mulai pembelajaran kita hari ini. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita sama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, langsung saja kita mulai pembelajaran kita hari ini. Sejarah munculnya aliran kalam dan peristiwa tahkim. Sebelum kita memulai materi sejarah ilmu kalam, di sini saya akan menyampaikan pengertian ilmu kalam. Ilmu kalam adalah sebuah kajian ilmiah yang membahas memahami keyakinan keagamaan berdasarkan argumentasi-argumentasi yang kokoh atau alasan-alasan yang kuat. Untuk mengetahui kapan lahirnya ilmu kalam dan aliran-aliran apa saja yang ada, maka kita perlu membahas yang pertama, akidah Islam pada masa Rasulullah, dan yang kedua, akidah Islam pada masa Khalifah Ar-Rasyidin, dan yang ketiga, akidah Islam pada masa dinasti Umayyah. Selanjutnya, yang keempat, akidah Islam pada masa dinasti Abbasiyah, dan yang terakhir, yang kelima, akidah Islam sesudah dinasti Abbasiyah. Langsung saja, yang pertama yaitu akidah Islam pada masa Rasulullah. Ketika Nabi Muhammad SAW masih hidup, umat Islam masih bersatu padu. Belum ada yang namanya aliran-aliran firqah. Karena para sahabat dilarang oleh Rasulullah memperdebatkan sesuatu yang dapat memicu perpecahan. Misalnya tentang qadar. Nah, seperti itu. Nah, apabila terjadi perbedaan pemahaman terhadap suatu persoalan, maka para sahabat langsung berkonsultasi pada Nabi. Dengan petunjuk Nabi tersebut, maka segala persoalan dapat diselesaikan dan para sahabat mematuhinya. Sehingga pada masa ini, akidah bersifat monopolitik, yaitu hanya ada satu bentuk ajaran tanpa perbedaan dan persanggahan dari para sahabat. Semangat persatuan sangat dijaga oleh para sahabat, karena sahabat selalu berpegang kepada firman Allah Quran Surah Al-Anfal ayat 46 yang artinya dan taatilah kamu sekalian kepada Allah dan Rasulnya, dan janganlah kamu berbantah-bantahan, karena semua itu akan menyebabkan kalian gagal. Yang kedua, akidah Islam pada masa Khalifah Ar-Rasyidin. Pada masa Khalifah Ar-Rasyidin, khususnya pada masa pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab, persatuan umat Islam masih bisa dipertahankan. Meskipun pada awal-awal masa kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq sempat muncul beberapa nabi palsu, serta mulai enggannya sebagian umat Islam untuk membayar zakat. Namun, semua permasalahan tersebut dapat diatasi oleh Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Nah, benih-benih perpecahan mulai muncul pada akhir masa pemerintahan Utsman bin Affan, yaitu ketika Khalifah Utsman bin Affan melakukan reformasi di bidang administrasi pemerintahan.
kebijakan yang diambil oleh Khalifah Utsman tersebut berdampak kepada situasi politik yang tidak stabil, yang mana sebagian umat Islam beranggapan bahwa Khalifah Utsman bin Affan lebih mengkedepankan keluarga besar daripada umat Islam itu sendiri. Situasi politik ini mencapai puncaknya dengan terbunuhnya Khalifah yang ketiga tersebut. Namun, situasi politik yang tidak stabil tidak cuma sampai di sini. Intrik politik tidak menjadi reda dengan meninggalnya Khalifah Utsman bin Affan. Bahkan, pertikaian semakin membesar dengan terjadinya Perang Jamal serta Perang Siffin. Perang Jamal adalah perang antara pasukan Khalifah Ali bin Abi Thalib melawan pasukan Aisyah radhiyallahu anha. Dan Perang Siffin adalah perang antara Khalifah Ali bin Abi Thalib melawan pasukan Muawiyah bin Abi Sufyan. Perang Jamal dapat diselesaikan oleh Khalifah Ali bin Abi Thalib dengan baik. Namun, upaya damai yang ditempuh untuk mengakhiri Perang Siffin melalui upaya perundingan atau tahkim justru membuat umat Islam terpecah menjadi beberapa golongan. Perang Siffin yang berakhir dengan peristiwa tahkim memunculkan 3 golongan. Yang pertama itu golongan Khawarij. Golongan Khawarij adalah orang-orang yang berasal dari pasukan Ali, namun memilih berpisah dengan Ali karena merasa kecewa dengan keputusan Ali untuk menerima perjanjian damai. Dan yang kedua itu golongan Syiah. Golongan Syiah adalah mereka yang tetap setia untuk mengikuti Ali. Dan yang ketiga itu aliran Murji'ah. Aliran Murji'ah adalah mereka yang bersikap netral, tidak memihak terhadap Ali bin Abi Thalib dan tidak memihak terhadap Muawiyah bin Abi Sufyan. Akidah Islam pada masa dinasti Umayyah. Pada masa ini, perdebatan di bidang akidah sudah sangat tajam. Kondisi ini terjadi karena kedaulatan Islam sudah mulai kokoh, sehingga umat Islam semakin leluasa untuk mengembangkan pemikiran-pemikiran yang sebelumnya tidak disentuh. Masuknya pemeluk Islam yang berasal dari berbagai daerah yang masih membawa alam pikiran dari keyakinan sebelum memeluk Islam juga menjadi faktor perkembangan pemikiran kalam. Umat Islam mulai tertarik untuk mendiskusikan masalah qadar. Umat Islam beranggapan bahwa apa yang selama ini dialami oleh umat Islam pada hakikatnya adalah menjadi suratan takdir. Tokoh yang memunculkan pemikiran ini adalah Jaham bin Abi Sufyan. Inilah yang kemudian dikenai dengan paham Jabariyah. Nah, paham Jabariyah adalah mereka yang beranggapan bahwa segala sesuatu yang terjadi terhadap manusia itu sudah menjadi takdir. Manusia tidak ada sangkut pautnya untuk melakukan hal tersebut. Pada akhirnya, ada reaksi dari sebagian umat Islam yang menginginkan adanya perubahan dari pemikiran tersebut. Mereka menandingi paham Jabariyah dengan memunculkan konsep teologi baru, yang mana teologi baru mereka ini sangat berlawanan dengan paham Jabariyah tadi. Mereka mengatakan bahwa segala sesuatu yang terjadi dengan manusia itu memang sudah menjadi kebebasan manusia tanpa ada campur tangannya takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan golongan ini dinamakan dengan paham Qadariyah. Yang keempat, akidah Islam pada masa dinasti Abbasiyah. Pada masa ini, pemerintah melakukan gerakan penerjemahan filsafat Yunani dan Persia, sehingga terjadinya transfer ilmu pengetahuan yang berasal dari luar Islam. Corak pemikiran ini kemudian dikembangkan oleh para pemikir Islam dalam disiplin ilmu yang dikenal dengan ilmu kalam. Pada masa pemerintahan Al-Ma'mun, Al-Mu'tasim, dan Al-Wathiq, aliran Mu'tazilah dijadikan sebagai paham resmi kekhalifahan Bani Abbasiyah. Para ulama yang tidak sepaham dengan Mu'tazilah dalam hal kemakhlukan Al-Quran maka akan dijatuhi hukuman, bahkan dijebloskan ke dalam penjara. Tindakan Al-Ma'mun ini mengakibatkan hilangnya simpatik umat Islam terhadap aliran Mu'tazilah, dan pada akhirnya
dijauhi oleh masyarakat. Dalam keadaan hilangnya simpatik umat Islam terhadap aliran Mu'tazilah, muncullah Abu Hasan al-Asy'ari yang merupakan murid utama dari Al-Jubba'i al-Mu'tazili yang mengeluarkan pemikiran garis tengah dengan menggunakan dalil-dalil nakli dan akli untuk menopang argumentasi akidahnya. Dan bersamaan dengan itu, muncul tokoh Abu Mansur al-Maturidi yang mempunyai corak pemikiran yang sama dengan Abu Hasan al-Asy'ari, yang mana paham mereka dinamakan dengan paham Asy'ariyah dan Maturidiyah. Yang kelima, akidah Islam sesudah Bani Abbasiyah. Pada masa ini, paham Asy'ariyah dan Maturidiyah mengalami perkembangan yang sangat pesat, sehingga menjadi paham mayoritas umat Islam. Corak pemikiran yang mudah dipahami dan mampu mengkolaborasikan antara dalil nakli dan pendekatan akal menjadikan aliran Asy'ariyah dan Maturidiyah menjadi aliran yang banyak diminati oleh umat Islam. Aliran ini kemudian dikenal dengan sebutan Ahlus Sunnah wal Jamaah dan menjadi paham mayoritas umat Islam. Hingga saat ini pun Ahlus Sunnah wal Jamaah masih menjadi paham mayoritas umat Islam. Oke anak-anak, selanjutnya kita akan membahas peristiwa tahkim. Mari simak dengan baik. Dalam Perang Siffin. Perang Siffin adalah perang antara Khalifah Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah bin Abi Sufyan. Perang Siffin hampir dimenangkan oleh pihak Ali bin Abi Thalib. Namun, karena Muawiyah merasa terdesak, Muawiyah meminta tangan kanannya, Amr bin As, untuk mengangkat Mus'ab sebagai ajakan damai. Para Qurra sebagian menolak ajakan damai. Akan tetapi, Ali bin Abi Thalib menerima ajakan damai dan dilakukanlah arbitrase. Abu Musa al-Asy'ari sebagai yang tertua maju terlebih dahulu untuk mengumumkan kepada orang-orang yang ada di sana dengan keputusan menjatuhkan kedua pemuka kelompok tersebut. Akan tetapi, Amr bin As hanya mengakui putusan menjatuhkan Ali bin Abi Thalib, tidak dengan Muawiyah bin Abi Sufyan. Dengan bagaimanapun, putusan tersebut merugikan pihak Ali bin Abi Thalib dan menguntungkan Muawiyah bin Abi Sufyan sebagai khalifah yang ilegal. Terhadap sikap Ali bin Abi Thalib yang menerima melakukan arbitrase menjadikan pengikut Ali terbagi menjadi dua golongan. Yang pertama, golongan yang memang dari awal sudah menolak dilakukannya arbitrase. Dan yang kedua, golongan yang tetap setia terhadap Ali bin Abi Thalib dan menyetujui arbitrase. Peristiwa tahkim tersebut memunculkan tiga golongan. Yang pertama itu adalah golongan Khawarij. Golongan Khawarij adalah golongan yang keluar dari barisan Ali bin Abi Thalib. Dan yang kedua itu adalah aliran Syiah. Aliran Syiah adalah mereka yang tetap setia terhadap Ali bin Abi Thalib. Dan yang ketiga itu ada Murji'ah. Murji'ah